Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudaraku, jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saat ini saya berada di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang. Dan saat ini saya bersama Buya Zulhamdi LC. Beliau ini adalah Ketua MUI Kota Padang Panjang dan beliau juga mengabdi di MAPK Kota Padang Panjang. Baik saudaraku, hari ini saya ingin wawancara dengan beliau, meminta pandangan beliau khusus tentang LGBT di Sumatera Barat. Beberapa hari yang lalu saya pernah upload sebuah konten hasil wawancara saya dengan Dr. Sri Setiawati, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Dan kali ini saya ingin wawancara dengan Buya Zulhamdi, khusus mungkin pandangan dari sisi agama Islam, yaitu LGBT dan agama Islam. Selamat pagi Buya. Sama Pak. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah, Padang Panjang cerah. Oh, Padang Panjang cerah. Alhamdulillah. Terima kasih Buya sudah mau menemani atau wawancara tentang LGBT di Sumatera Barat. Seperti kita tahu Buya, akhir-akhir ini kita baca di koran, kita dengar radio, kita lihat di YouTube bahwa LGBT di Sumatera Barat cenderung perkembangannya meningkat. Ya, Buya juga tahu dan pernah juga memposting koran tentang seseorang penganut LGBT yang ditangkap. Kira-kira bagaimana menurut agama Islam ya, menurut pandangan ya tentang LGBT ini? Kita persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama di dalam Islam sebagaimana kita ketahui, ini mulai terkenalnya di zaman Nabi Lut. Nabi Lut ya. Boleh jadi sebelum itu sudah ada, tapi kalau dalam ayat itu seolah sebelumnya belum terkenal ya. Umat Nabi Lut itu berarti pencetusnya. Ya. Dan di dalam Islam adalah LGBT ini perbuatan yang sangat dikutuk ya. Karena tidak khilaf lagi antara ulama. Ulama sepakat ini adalah perbuatan haram ya. Ijma' ulama. Bahkan mereka sepakat hukumannya itu ada yang menyamakan dengan zina malah. Kalau hukum zina berarti ada muhsan, ghairu muhsan, ya hukumnya sama dengan hukuman mati ya. Ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu hukumnya sama dengan zina. Iya. Yang berbedanya Imam Abu Hanifah itu diserahkan kepada ijtihad hakim, bisa dengan takzir, ya, dijauhkan dari masyarakat. Jadi kalau dalam Islam ini dianggap fahisyah, ya, memang sebuah perbuatan yang sangat keji. Ya. Secara logika pun fitrah manusia pasti tidak ada yang menyukai. Iya. Nah, ini jadi dalam Islam sudah final hukumannya. Kemudian bagaimana sikap kita selaku da'i atau selaku ulama di LGBT tentu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun masalah ini sudah lama, tapi akhir-akhir ini masalah ini menjadi besar ya. Seiring dengan kemajuan medsos, informasi, ya, salah satu yang menyebabkan ini besar adalah munculnya kelompok-kelompok, grup-grup sesama LGBT ya. Ini yang menjadikan LGBT itu mendapat perhatian besar ya. Karena kalau kita lihat dari pandangan ulama-ulama terdahulu, mereka harus dipisahkan dari masyarakat, dipisahkan dari teman-temannya, orang-orang yang sejenis dengannya. Karena kalau mereka berkumpul, bersatu, ini mengancaman bagi masyarakat ya. Nah, kalau ada persatuan-persatuan inilah yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Karena dalam waktu yang telah mereka tentukan, mereka bisa ngumpul 50 orang, 100 orang, termasuk di Sumatera Barat sendiri. Ya, persatuan mereka luar biasa ya. Dan apabila ada yang ketahuan, tertangkap, yang persatuan ini langsung bubar otomatis. Ini berarti bagaimana mereka membuat persatuan, bagaimana mereka antisipasi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Berarti mereka ini juga sudah pintar, sudah menyiapkan segala sesuatu. Ya, nah, jadi ini adalah sebuah penyakit masyarakat yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Dalam ceramah Ramadan rasanya pengurus masjid perlu memasukkan
dari 30 kali ceramah Ramadan itu, satu kali ceramah itu memang mengupas masalah ini ya. Supaya masyarakat tahu ya. Nah, semoga masyarakat tahu ya. Karena hari ini kalau kita buka medsos ini semakin banyak, apalagi sekarang dunia tanpa batas ya. Boleh jadi anak-anak kita yang tidak ada hubungan dengan itu dan bukan pula korban dari sebelumnya, karena kan cenderung juga namanya ya, karena korban sebelumnya orang itu mengidap penyakit ini. Jadi boleh jadi orang yang penasaran, anak-anak yang ingin tahu tinggi, mulai-mulai membuka situs, link, akhirnya terjerumus. Ini untuk antisipasi ini mungkin sangat perlu ya, termasuk tenaga pendidik, guru-guru, mulai dari tingkat SD, karena anak SD sekarang itu sudah bisa melihat apa yang hal dulu tabu, sulit dijangkau, hari ini anak SD mungkin mudah, termasuk LGBT. Apalagi sekarang dia tidak perlu dicari ya. Tidak perlu buka HP langsung dia muncul. Ya, datang sendiri. Dengan fitur mungkin yang bagus-bagus juga penampilannya, sehingga anak-anak itu bisa terjerumus kepada hal itu. Dan pengalaman ya dari yang kita baca-baca di media sosial, satu kali saja menjadi korban, nah itu bisa untuk berikutnya bisa jadi kecanduan ya. Awal dalam bahasa Arabnya yang pertama maf'ul, yang kedua fa'il. Awalnya korban, setelah itu pelaku. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kita perlu sama-sama berusaha ya, mulai dari ustadz yang ceramah, guru-guru di sekolah, ini perlu diantisipasi ya, karena anak ini mengerti bahaya dan akibatnya. Mungkin ini pengantarnya Ustaz. Ya. Jadi Buya, kata Buya tadi kan di medsos sudah ada grup-grup ya. Nah, grup-grup medsos ini yang berbahaya sekali. Karena memang hasil dari wawancara kita dengan Dr. Striwati itu, grup itu tidak hanya lokal tapi sudah nasional dan bahkan internasional. Iya. Dia katanya sudah mempunyai jaringan bukan hanya masalah LGBT, cuman dia membangun masalah-masalah lain, tapi dia membesarkan LGBT. Ya. Karena banyak juga yang membela. Kita tidak memusuhi orang LGBT, tapi perbuatan itu yang tidak kita sukai. Dia mempromosikan, dia mengajak orang lain ya. Kalau melihat korban itu kita kasihan ya, dia adalah korban, berarti mereka adalah saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah, itu kan berlaku untuk mereka. Kita harus menyelamatkan mereka, bagaimana mereka sembuh dari penyakit ini. Ya, dulu mungkin di tahun 50-an atau 60-an sudah ada juga di daerah kita. Cuma desa komunitasnya tidak ada, persatuannya tidak ada, mereka mungkin bisa sembuh. Ya, tidak begitu, kecenderungan itu tidak mereka ikuti. Kalau sekarang sudah terbuka ya. Nah, sekarang ini terbuka. Ya, orang itu kalau sudah banyak teman kan berani. Makanya dalam hadis pun ya, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Ya. Seseorang itu akan ikut agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman. Jadi orang yang sudah kena penyakit LGBT dapat teman penyakit yang sama, ini bukan sembuh. Cuma akan semakin ini penyakitnya. Apalagi mereka buat persatuan. Apalagi hari ini persatuan LGBT itu namanya boleh jadi tidak LGBT. Ya, betul ya. Namanya sudah beda-beda, sudah punya simbol-simbol tersendiri. Apalagi kalau anak-anak kita karena kemudahan media sosial juga, mereka buka situs itu bukan bahasa Indonesia. Nah, mungkin dengan bahasa Inggris, mungkin dengan bahasa atau bahasa yang lain-lainnya. Sedangkan orang tua, orang di samping mereka tidak mengenal bahwa yang mereka buka, yang mereka tekuni itu ternyata adalah LGBT dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Inggrisnya tentu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain atau bahasa-bahasa asing lainnya. Dia memang perlu kewaspadaan luar biasa bagi orang tua, termasuk bagi anak-anak. Penggunaan internet ya perlu kita awasi ya. Karena ini kecenderungan anak itu juga perlu kita perhatikan. Karena sering juga kita lihat orang tua itu mengetahui anaknya LGBT setelah melihat situs-situs yang dia buka ya. Dari perilaku sehari-hari tidak ada orang tua melihat bahwa dia LGBT. Tapi setelah melihat grup apa yang diikutinya, mungkin dia lupa mematikan internet. Mungkin akhirnya ketahuan oleh orang tua. Ini kan kita baca ini dalam beberapa kasus. Jadi orang tua memang perlu waspada ya. Jadi ya dari sisi agama untuk menanggulanginya atau memberantasnya, pertama tadi kata Buya kan kita harus sampaikan kepada masyarakat melalui Buya para ustadz ya. Lalu yang kedua mungkin pendidikan anak-anak gimana Buya? Pendidikan anak ya. Kalau yang biasanya kalau kita hukumnya dalam Islam, kita melihat kepada fikih hukum ya.
Tapi kalau bagaimana sistem pendidikannya, mendidik masyarakat atau pengobatan itu kan memang dalam masalah pendidikan atau masalah tarbiyah ya. Ya kita lihat dalam Islam khusus dalam masalah ini juga tidak ada petunjuk khusus ya. Ya mungkin sama dengan yang lain ya, bahwa harus dididik, harus diarahkan ya. Jadi di sini mungkin pendapat para ahli di bidang ini, mungkin ahli kejiwaan, ahli kesehatan yang lebih paham. Ini yang perlu kita ikuti ya. Kalau Islam itu menerima dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Bagaimana sistem pendidikan yang bagus untuk orang-orang yang telah ya tertimpa musibah ini atau kena penyakit ini ya. Terus Buya, kita kan dilema sekarang. Ini bagaimana menurut pandangan Buya nih, bahwa di satu sisi anak-anak itu kalau bisa kan dijauhkan dari HP Android nih. Karena di HP Android ini kan ada semua, ada radio, ada TV, ada telepon, ada video, macam-macam lah ya. Tapi di sisi lain anak-anak sekarang kan butuh belajar online ya. Khusus yang anak-anak di tingkat SD, yang SMP ini bagaimana, ada dilema seperti itu ya? Iya. Ini dilema, hal yang tidak bisa dielakkan hari ini ya. Termasuk kita orang tua, baik anak-anak sampai orang dewasa, tidak bisa lepas dari teknologi kecil yang menunjukkan dunia ini. Memang ini menuntut kerja keras dari orang tua. Tidak ada yang lebih dari itu ya, orang tua dan para pendidik. Karena menghindar sudah tidak bisa lagi. Kita buang tidak bisa lagi, pelajar aja daring. Nah, kita tidak bisa mengelak lagi. Ya, ini harus kita hadapi. Jadi cara menghadapi ini butuh pendidikan yang tidak bisa biasa-biasa saja. Orang tua harus luar biasa, tenaga pendidik, guru, termasuk para buya, ustadz harus luar biasa. Tidak bisa masalah ini diselesaikan dengan cara-cara biasa. Karena ini musibah yang luar biasa. Jadi orang tua kalau selama ini anaknya diserahkan ke sekolah, serahkan ke MDA, selesai masalah. Kalau masalah agama, mereka pandai baca Quran, pandai salat, pandai berwudu, udah selesai sama guru MDA. Kalau di sekolah mungkin matematik, pelajaran selesai, mereka jadi anak juara. Kita orang tua hanya dengar informasi, mereka sudah tamat, kapan ujian, berapa biaya, ini sudah selesai aja semuanya. Tapi kalau hari ini tidak bisa seperti itu lagi ya. Orang tua harus lebih memantau anak-anaknya, masuk pergaulan apa yang dibukanya. Ya. Jadi memang perlu perhatian ekstra. Harus hati-hati. Harus hati-hati betul. Tidak bisa seperti masa lampau diserahkan kepada guru MDA, guru di sekolah sudah tidak bisa lagi. Saya pikir sudah cukup ya. Ya. Itu sementara. Mungkin ada pesan terakhir ya. Ya, mari kita sama-sama memberantas LGBT di tengah masyarakat. Ya, pelakunya orang yang terlibat itu adalah saudara kita yang perlu kita kembalikan kepada fitrahnya. Kita bina ya. Kita bina, kita didik ya. Demikian juga ini untuk yang sudah terlanjur jatuh ya. Untuk generasi baru perlu mereka kita beri bekal yang kuat ya. Yang namanya LGBT ini memang fahisyah, kekejian yang luar biasa. Hukumannya dari para ulama bahkan sama dengan orang yang berzina, dihukum mati. Ini kan luar biasa ini. Ya. Lebih dari korupsi, kalau orang ribut dengan korupsi, ini lebih dari itu. Termasuk tindakan-tindakan yang lain-lain ya. Karena hukumnya mati, berarti nyawa hilang kehidupan. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita mulai dari kecil ya. Karena bahkan dari TK pun kalau mereka sudah buka-buka internet, mereka akan paham LGBT. Ya, walaupun tidak diajarkan, tanpa sengaja mereka bisa paham. Perlu kita arahkan. Jadi sekali lagi kepada orang tua, perlu menjadi anak secara serius. Tidak bisa seperti zaman-zaman masa lampau ya, karena tantangan itu semakin berat ya. Ini harapan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Buya. Jadi itulah saudaraku, paling tidak ada dua penting menurut Buya Zulhamdi, bagaimana menanggulangi LGBT. Apakah itu yang sudah terlibat ataupun yang belum. Nah, yang pertama adalah peran dari mubaligh kita untuk memberitahu pada masyarakat, orang tua tentang bahaya LGBT ini. Nah, untuk itu masjid harus memfasilitasi para mubaligh untuk memberikan ceramah ya. Dan yang kedua kepada orang tua, ini harus ekstra hati-hati menjaga anak-anak dalam pemakaian HP Android ya Bu ya. Nah, kalau biasanya kita serahkan, sekarang harus kita cek apa yang mereka download, apa yang mereka lihat di YouTube. Demikian saja saudaraku, mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat tentang LGBT di Sumatera Barat. Terakhir, jangan lupa like, subscribe channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.